Shalom, selamat pagi buat kita semua. Bagaimana kabarnya? Senang sekali Pak Guru bisa bertemu dengan kalian semua, walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tapi dengan media sekarang ini kita bisa belajar online. Pak Guru percaya kabar kalian semua, baik yang ada di rumah, semua kita semua, pasti dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Pak Guru akan memperkenalkan terlebih dahulu sebelum kita masuk pembelajaran. Mungkin ada di antara kalian yang belum kenal. Nama Pak Guru Niko Titoli Thomas Hendro, Pak Guru di bidang pendidikan agama Kristen, khusus mengajar agama. Hari ini kita akan masuk di materi pertama. Sebelum kita masuk di materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada di surga, kami percaya Tuhan sungguh baik bagi kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu sehingga kami dapat kembali untuk belajar firman-Mu. Kami percaya bahwa Roh Tuhan selalu hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, dan kami siap untuk belajar. Kiranya pelajaran yang kami pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Sebelum kita melanjutkan materi kita, mari kita mendengarkan pujian terlebih dahulu. Dalam setiap perkara, sungguh ku merasakan kasih Bapa-Ku yang menjagaku. Dia yang memperhatikan, Dia yang beri pertolongan, kasih Bapa-Ku yang peliharaku. Bapa-Ku tak pernah membiarkan aku di dalam kesesakan. Bapa-Ku tak pernah melepaskan tangannya, selalu memegangku. Ya. Hari ini kita masuk di pembelajaran pertama kita mengenai indahnya mengampuni. Dapat dalam kitab Matius pasal 6 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, firman Tuhan menjelaskan kepada kita bagaimana ketika kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena firman Tuhan mengatakan kepada kita, jikalau kamu, kita akan ganti kata kita. Jikalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa kita pun juga akan mengampuni kesalahan kita. Nah, sebelum kita lanjut di materi penjelasan berikutnya, mari kita melihat video singkat. Ayo Kaleb. Aduh.
Jadi rusak tuh. Nggak sengaja. Maaf. Bisanya bilang maaf. Iya, maaf. Tapi mainanku tetap rusak. Ada apa anak-anak? Dia rusak mainanku. Udah aku bilang jangan pegang. Aku udah bilang maaf. Selalu bilang maaf. Sudahlah nak. Kaleb rusak mainanmu ya? Bukan itu aja. Dia makan es krimku, diam-diam masuk kamarku, dan coret-coret buku nyanyianku. Aku kan udah bilang maaf. Sofia, kamu ingat nggak apa saja kesalahanmu? Aku lupa beresin kamar, nggak buat PR, dan aku nggak cuci piring. Ya, susah kan ingat kesalahan sendiri? Tapi, kamu menyesal nggak? Kamu tahu apa yang Yehua lakukan kalau kita minta maaf? Efesus 4 ayat 32 bilang, katanya, Allah mengampuni dengan lapang hati. Sofia, apa artinya mengampuni dengan lapang hati? Maaf ya Sofia. Ya Kaleb, aku maafkan. Bagus anak-anak. Yehua pasti senang sekali. Siapa ya yang bikin berantakan di sini? Aduh, Ya, Anda sudah melihat bagaimana cerita si Kaleb dan Sophia, seorang kakak yang selalu menyalahkan si adik. Dan aku percaya kemungkinan kita sering berbuat salah, bahkan kita melakukan kesalahan, dan kita belajar terus untuk mengampuni kesalahan orang lain. Nah, apa itu arti mengampuni? Mengampuni yaitu memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kembali kesalahan itu lagi. Artinya memaafkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit kesalahan itu lagi. Dan yang kedua, pengertian dari arti mengampuni, kita siap membebaskan diri dari beban namanya kebencian dan menggantikannya dengan damai sejahtera. Jadi itulah arti mengampuni. Nah, mengapa mengampuni sesama terkadang sulit dalam kehidupan kita? Perlu kita ketahui, karena setiap orang memiliki sifat namanya egois atau kelakuan yang cenderung menempatkan dirinya sebagai orang yang paling benar, sedangkan orang lain selalu menjadi pihak yang salah. Itulah sebabnya kita terkadang sulit untuk mengampuni kesalahan orang lain. Karena apa? Karena ada sifat ego yang tersimpan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika kita memiliki sifat ego, maka kita susah untuk mengampuni orang lain. Dan kita selalu menganggap orang lain yang salah. Dan kita menganggap diri kita ini selalu benar. Itulah sifat ego kita. Oleh karena itu, kita terkadang sulit untuk mengampuni. Nah, apakah mengampuni sesama mudah dengan cara melupakan masa lalu? Mengampuni adalah sebuah keputusan. Dari mana? Dari hati. Dan mengampuni itu tidaklah mengubah masa lalu, melainkan mencerahkan masa depan. Artinya, untuk kita bisa mengampuni orang lain, itu harus bisa mengambil keputusan dari hati kita sendiri. Sekalipun itu tidak bisa mengubah masa lalu karena momen yang sudah terlewati. Tapi ada keuntungan bagi kita, yaitu bisa
membuat kehidupan kita lebih cerah di masa yang akan datang. Nah, mengampuni yang diberikan tidak berarti menghapus masa lalu, karena semuanya itu memang sudah terjadi. Tetapi, dengan mengampuni seseorang, maka kita dibebaskan dari beban namanya kebencian. Dan hati kita itu terasa damai. Oleh karena itu, mengampuni itu harus ada keputusan dari hati kita sendiri. Karena apa? Karena itu bisa membebaskan dari beban namanya kebencian. Dan hati kita terasa damai. Nah, bagaimana mengampuni sesama? Untuk mengampuni sesama, kita harus berpikir pada seseorang, hendaknya itu lahir dari niat baik kita dan ketulusan hati kita. Itulah cara kita mengampuni sesama. Mengampuni sesama itu harus lahir dari niat baik kita dan ketulusan hati kita. Itulah cara mengampuni sesama kita. Nah, Pak Guru sudah menjelaskan apa itu arti mengampuni, bagaimana mengampuni. Nah, sekarang Pak Guru kasih tugas buat kalian. Ada 3 tugas. Pertanyaan yang pertama, pernahkah kamu mengampuni atau memaafkan orang lain? Dan bagaimana caranya? Dan yang kedua, bagaimana perasaanmu saat kamu mengampuni atau memaafkan orang lain? Ketiga, apa motivasi yang mendorongmu mengampuni? Nah, 3 pertanyaan ini harus kalian jawab. Selesai kalian jawab, silakan kirim kembali tugas yang Pak Guru kasih kepada kalian ini. Pak Guru akan periksa. Ya. Demikian pertemuan kita hari ini. Kiranya dengan pembelajaran kita hari ini kalian bisa mengerti bagaimana arti indahnya mengampuni sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur hari ini kami sudah belajar mengenai indahnya mengampuni sesama kami. Untuk mengampuni sesama kami ternyata dari niat hati kami, bahkan kami harus tulus bisa melupakan masa yang sudah berlalu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan. Kami ucap syukur. Haleluya. Amin.